Tapi pokoknya menurut gue sih selama nggak ada mukanya belum tentu itu dia sih. Bukan yang ngebelain Desta ya, tapi Betul, gue juga. cuma dari satu foto belum tentu beneran. Itu kan cuma dari satu foto. Tasnya juga putih sih, sama itu tas centengan itu sama. Desta diduga selingkuh usai gugat cerai Natasha Rizky. Jadi gini, kabar perceraian Desta dan Natasha Rizky dari kemarin bikin semua orang kaget nih. Gimana enggak, kelihatannya adem ayem dan jarang kena gosip. Tahu-tahu Desta gugat cerai Caca pas 11 Mei lalu. Nah, netizen langsung gercep dong nyari tahu alasan perceraian mereka. Dari mulai nyorotin postingan lebarannya Desta yang kelihatan beda sampai ada dugaan selingkuh. Ya, dugaan selingkuh ini sih gara-gara postingan TikToker @tantans. Nah, di video yang beredar itu sih diduga Desta dengan hoodie warna hijaunya terlihat lagi rangkul-rangkulan bareng wanita bernama GG. Tapi video itu sih masih pro kontra nih. Ada yang percaya kalau itu Desta sama GG, ada juga yang nilai kalau postur tubuhnya beda sama Desta. Pengacara Desta Hendra Siregar sih ungkap alasan kenapa Desta ngajuin cerai karena perbedaan visi dan misi antara Desta sama Caca. Hendra juga negesin kalau adanya orang ketiga atau masalah ekonomi tuh nggak benar. Ya, kalau sampai sekarang sih dari pihak Desta belum buka suara ya. Bahkan pas ditanya awak media pun Desta negesin gak akan pernah mau jawab. Nah, cara respon Desta yang dinilai ketus juga jadi sorotan dan makin nambah kritikan netizen nih. Aduh, kok akhir-akhir ini banyak kabar kayak gini ya dari para artis ini. Ya, moga aja ini emang keputusan terbaik buat Desta dan Caca deh. Pasti udah pada ngeliat dong video yang Desta sama GG di bioskop itu. Kebayang nggak kalau ternyata itu bukan foto dia, tapi orang lain yang lagi selingkuh juga. Pasti tuh orang kayak, anjir itu kan gue tapi disangka Desta. Ya udahlah, gue juga lagi selingkuh, biarin aja lah ya. Terus misalkan si Desta bikin klarifikasi ya, bilang itu bukan dia. Terus orang-orang nggak pada percaya, gara-gara ya udah kemakan berita aja gitu. Tapi ternyata itu bukan dia beneran. Kebayang gak lu? Kayak gue ngakak sih kalau itu gue. Ya amit-amit, enggak. Tapi pokoknya menurut gue sih selama nggak ada mukanya belum tentu itu dia sih. Bukan yang ngebelain Desta ya, tapi Betul, gue juga nggak mau ngebelain siapapun. Cuman 3 barang udah sama sih. 3 barang apaan kan? Jaketnya. Semua orang punya anjir. Betul, tapi nggak mungkin dong semua orang punya runtun-runtunnya, sepatu-sepatunya juga sama, semuanya punya. Cuma dari satu foto belum tentu beneran. Itu kan cuma dari satu foto. Tasnya juga putih sih, sama itu tas centengan itu sama. Nggak mungkin ada kebetulan alam semesta ini ada 3-4 barang yang sama dipakai dengan foto dalam satu hari itu. Tapi kan masih nggak jelas, cuma dari satu foto doang. Bisa aja emang kebetulan namanya baju juga pasaran ya. Serang. Ada videonya sih ya. Jaketnya ada. Enggak. Jadi itu Desta ya? Sabar aja. Kenalin. Kalau gue kayak selama nggak ada muka sih ya masih belum tentu itu dia ya. Tapi udah talak cerai juga, gimana tuh? Ya itu sih ya udah. Kalau menurut gue sih ya, Nah, Terus menurut lu gimana? menurut gue itu Chris Martin. iya, dia mau lari GBK dia. Stres deh nggak dapet tiket Coldplay. Gitu. Enggak, emang nama anaknya kan GG dipanggilnya. Miguel. Iya kan emang nama panggilannya GG. Iya, tapi kenapa dia pakai titik di tengah? G. Gak tahu sih kalau itu. Tapi kok menurut yang belum, Apa? Susah kalau alirannya liberal. satunya udah hijrah begitu, satunya begitu. Orang dia nggak pernah sholat. Oh iya. Nggak, maksudnya sholat So tapi kayak open-minded udah, ya? Udah iya, nggak puasa. Gue jaga Kristen aja kali ya. Suruh cerai dulu lah. Tanggung. Suruh cerai dulu. Gak mau ah, kalau kata komen netizen, dia sebentar lagi udah 50 tahun mau lu rawat. Maksud gue bener juga. Iya sih. Ada aja ya. Sebenarnya udah gak heran sama perceraian dua insan manusia ini, karena emang kalau kalian scroll feed gue ke bawah tuh ada bulan Januari, karena gue pernah bahas ya, ada pasangan yang mau cermek karena pasangan yang satu lebih alim. Tapi waktu itu gue gak mau nyebut siapa dan apakah itu artis, karena waktu itu belum banyak yang tahu. Tapi karena sekarang beritanya udah kesebar, udah keluar, makanya gue mau bahas. Sebenarnya gue nge-ship banget sama pasangan ini karena gue tahu banget waktu dulu tuh awal mulanya mereka pacaran terus nikah tuh banyak kejadian lucu gitu, dan kelihatan banget si perempuan ini bisa ngerubah si laki-lakinya dari gaya hidup yang urakan jadi bapak able sekali yang sayang sama anak-anaknya. Tapi ternyata di balik itu ada sudut pandang masalah keyakinan. Jadi yang gue denger itu dulu tuh awal mulanya adalah waktu itu si Mbak Cece ini mau naik haji tapi gak dibolehin sama si babang betinanya. Terus setelah itu ada kejadian juga waktu itu kan
sekarang pun juga masih ya, maksudnya mertuanya itu kan Nasrani, dan waktu itu hari raya kalau nggak salah si babang betina nyuruh lah untuk si istrinya ngucapin selamat hari raya. Tapi kan kalau di agama kita kan sebenarnya nggak boleh ya mengucapkan selamat hari raya ke agama lain. Lalu cekcok lah, ribut, dan masih banyak lagi yang mungkin akhirnya jadi ribut terus. Akhirnya si babang betinanya ini ninggalin rumah, dia nyerahin rumahnya untuk istri dan anak-anaknya, maksudnya jadi dia memilih untuk pergi gitu kan. Setelah itu sempat ada mediasi beberapa kali, tapi si mbak cecenya ini ngasih syarat untuk si babang betinanya sholat, cuman kayaknya babangnya tuh belum mau. Jadi mungkin setelah setahun berlalu ngerasa nggak ada lagi yang bisa dipertahanin, nggak ada yang bisa disatuin cara pandangnya, jadi ya udahlah, ngapain kalau udah nggak sejalan, mungkin gitu ya. Walaupun kan kelihatan babangnya masih responsibel banget sama istri dan si anak-anaknya ini, karena memang kelihatan dia tuh sayang banget gitu selalu sama keluarganya. Dan gue juga pernah dengar ya, emang kalau memang mau hijrah tuh biasanya mendingan si laki-laki lebih dulu daripada perempuan. Kayak mungkin kalau perempuan akan lebih mudah diajak hijrah daripada laki-laki. Karena laki-laki ngedengerin egonya ya, karena ngerasa gue kepala keluarga, gue laki-laki, lo harusnya dengerin gue, bukan gue dengerin lo, mungkin begitu. Tapi ya udah, kita doain aja semua yang terbaik. Mungkin setelah ini mereka bisa jadi berteman, ngasuh anaknya bareng-bareng, dan mungkin dapat pasangan yang sesuai dengan mereka, sejalan. Yang penting sih anak-anaknya gak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, gitu aja sih. Dan yang masalah perselingkuhan sama si FTV ini, si artis FTV ini, gue gak tahu bener atau enggak. Tapi ya udahlah, maksud gue gak usah disangkut pautin ke sana, karena biarin aja proses perceraian itu berjalan dengan lancar. Nanti udah selesai, ya biarin aja mereka dengan hidupnya masing-masing gitu. Yang penting semua bahagia, si laki-laki, si perempuan, si anaknya. Nih, gue lagi mau bahas Desta dan istrinya. Gue denger isunya katanya mereka mau bercerai. Katanya Desta mengajukan perceraian dengan istrinya. Padahal si Desta itu lagi di atas angin dan segala-galanya, rezeki juga lagi bagus. Sangat disayangkan cobaannya perceraian. Padahal dia tuh dikenal, apalagi diprediksi. Geng motornya tuh keren banget asli. Apa sih Desta nggak dikenal? Dari humornya, filmnya, segala hal. Tiba-tiba cobaannya perceraian. Ada apa nih mereka berdua ya? Apakah ada wanita lain ataupun tidak? Semoga permasalahan bukan masalah itu, masalah ego. Kalau masalah ego kan masih bisa diperbaikin. Kalau masalah wanita udah paling susah tuh diperbaikin. Semoga Desta dan istrinya cepat kelar lah permasalahannya. Perceraian itu bukan satu solusi. Lebih baik lo bicarakan baik-baik. Ingat anak cuy. Anak lu tuh cakep-cakep bro, Desta. Semoga permasalahan lo cepat kelar bro. Bye. Kenapa tiba-tiba Desta menggugat cerai istrinya? Kira-kira apa ya kepribadian genetik yang dimiliki Desta? Ini ada penjelasan ilmiahnya dengan pendekatan ilmu potensi genetik. Dan inilah analisa potensi genetik yang dimiliki Desta. Kalau kita lihat kepribadian Desta di acara TV, karakter Desta ini dominan, banyak ide, suka kebebasan, random, dan genit sama cewek. Hal ini bikin Desta cenderung punya potensi genetik di otak intuiting extrovert. Artinya, bagian otak yang aktif bekerja di otak Desta adalah otak kanan atas dan bagian luar. Hal tersebut mempengaruhi kepribadian Desta, termasuk dalam menjalin cinta. Karakter otak intuiting dalam menjalin cinta adalah karena menyukai kebebasan, maka cenderung punya kadar cinta yang sedikit, namun mampu meluapkan cintanya dengan kreativitas. Hal itu terlihat dari Desta yang sering gombalin bintang tamunya di setiap acaranya, sampai dijulukin Botuna. Menjalin hubungan dengan orang semacam Desta yang punya genetik intuiting adalah perlu diberikan kebebasan, sehingga ia tidak merasa terkekang. Juga perlu diberi kepercayaan yang tinggi dalam menjaga hubungan. Betapa dahsyatnya jika kita mengetahui potensi genetik yang ada pada diri kita. Mengetahui potensi genetik sangatlah penting untuk Anda. Karena segala perilaku Anda dan sikap Anda terhadap masalah Anda, pilihan karir Anda, pilihan pasangan Anda, pilihan minat bakat Anda, dan segala hal dalam kehidupan Anda sangat dipengaruhi dominan oleh faktor genetik Anda yang Anda bawa sejak lahir dan bersifat unik. So, temukan potensi genetikmu untuk hidupmu yang lebih baik.